Bismillahirrahmanirrahim. Nerusin seri ke 28 di The Beginning. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Mudah-mudahan semua yang mendengar ya, apalagi yang teristimewa, terkhusus, teruntuk para peserta di www.kuliahwisatati.com, dalam keadaan Allah ridha, Allah berkahin, hidupnya manfaat mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sehat betul badannya, kabul semua hajatnya, panjang betul juga umurnya dalam keadaan taat dan afiat insyaallah, dan senang, aman, selamat, terlindungin, tentrem, nyaman, beres hidupnya, keluarganya juga bahagia insyaallah, amin. Di seri ke-28 ini masih bicara tentang menyabarkan diri untuk atau dalam menginginkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Apa tadi? Menginginkan sesuatu, terus mengerjakan sesuatu, dan menyelesaikan sesuatu, bahkan ketika mikirin sesuatu. Apa? Mengerjakan sesuatu, menginginkan sesuatu, terus menyelesaikan sesuatu, terus bahkan ketika sedang mikirin sesuatu. Ulangi ya. Di seri ke-28 ini, bismillahirrahmanirrahim, kita masih belajar sebagai pondasi ya, permulaan. Saya tidak bosan-bosan mengulangi bahwa seluruh modul kuliahwisatati.com secara basic ya, nanti ada 4 kategori besar, 4 pilar: tauhid, the beginning, permulaan, kemudian the spirit ya, mengambil motivasi, inspirasi, kemudian the prosesnya seperti apa, dan the giving, berbagi. Nah, di the beginning, Papa ya, saya gitu ya, mengingatkan, mengajarkan diri saya, memberitahu diri saya bahwa dalam mengerjakan sesuatu, dalam menginginkan sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu, bahkan ketika memikirkan tentang sesuatu, nyabarin diri. Untuk apa menyabarkan diri? Jangan mengerjakan dulu itu semua, kecuali ngomong dulu sama Allah. Coba ulangi. Jangan mengerjakan itu semua kecuali ke Allah dulu, melibatkan Allah. Ngomong dulu ke Allah, datang dulu ke Allah, izin dulu ke Allah. Ini penting nih. Ini afirmasi ini harus diulang dan diulang, karena Papa sendiri sering jatuh-jatuh, sering lupa-lupa, main jalan aja gitu, main mikir aja, main ikhtiar aja. Bahkan ketika kita mau mikirin nih, kakak mau mikirin wake up make up, jangan mikirin dulu gitu, mikirin Allah dulu gitu. Maksudnya pikirin Allah tuh gimana sih? Misalnya kakak dapat ide itu di waktu duha, jangan mikirin dunianya dulu gitu. Duha dulu. Takutnya Allah gak ridho gitu. Pikiran kita, akal kita, otak kita, kesehatan kita dipakai ke yang lain dulu gitu. Jadi kita tuh jadi gak istimewa gitu, karena tidak mengistimewakan Allah. Kayak gini lah, kakak bawa Bang Kun, Bang Hafiz, Akumi ya, nanti ada Aisyah, bawa martabak ke mama, ke papa. Sebagai yang tuaan, dahulukan yang tuaan, kira-kira gitu. Sebagai yang tinggian, dahulukan yang tinggian. Nah, siapa yang lebih tua, kita apa Allah? Yang lebih duluan kita atau Allah? Allah kan, nggak ada yang duluin Allah. Allah paling pertama. Iya, sepantasnya lah Allah yang duluan terus gitu.
Jangan sampai kita nyomot gorengan nih, ya, karena beli gorengan, kita nyomot duluan, terus habis comotan kita dikasih ke papa, kasih ke mama. Nanti begitu juga ke Umi, dahulukan, udah, Bangkun dahulukan, Umi, Hafiz dahulukan, Bangkun, Aisyah dahulukan, iya, Hafiz dan kakak-kakaknya. Tapi nanti dalam hubungan manusia ya, yang tua juga harus menyayangi yang muda, yang gede harus menyayangi yang kecil. Kakak mau mikir, mau rapat tentang make up, kapan nanti habis Isya. Begitu ngumpul misalkan habis Isya, ya ikutin papa, menjadi pondasi, menjadi basic, menjadi permulaan. Sebut Allah seberapanya, minimal banget Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal tuh kakak, minimal banget. Buka laptop, buka buku, apa aja minimal Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana nggak? Bisa sederhana, bisa nggak? Maksudnya bisa sederhana, bisa nggak gimana? Ya kalau kita nyebut Allah kan kita disebut sama Allah. Kalau kita membicarakan Allah, Allah membicarakan kita. Kita mentingin Allah, Allah mentingin kita. Kita mengistimewakan Allah, Allah mengistimewakan kita. Kita melibatkan Allah dan Allah terlibat. Bayangin coba, kakak ngurusin make up. Tapi yang punya seluruh penjualan kosmetik dan apa? Sebutannya apa? Skincare. Sebutannya selain kosmetik apa? Yang care itu? Hah? Skincare, daycare, healthcare, care. Yang punya penjualan seluruh dunia terlibat loh. Kan hebat itu. Minimal bismillah. Minimal apa lagi? Doa, ngomong. Ini kan materi kemarin-kemarin kan? Sering-sering datang ke Allah. Hah? Sering-sering ngomong ke Allah. Bilang, ini udah mulai mau ngedesain nih gitu. Nanti habis desain, tunjukin Allah nih, yang mana nih Allah? Ada 1, 2, 3, 4 desain. Covernya, logonya, stikernya, bentuknya. Ajak ngomong terus Allah. Sekarang gini lah, ikutin papa. Sekarang begini, yuk. Kakak sama mama. Kakak tahu mama mendampingi. Ya. Abang sama mama. Abang tahu mama mendampingi. Tapi nggak pernah diajak ngomong. Nah kira-kira gimana? Ngapain saya diajak-ajak kata mama? Ngapain mama diajak-ajak? Tapi nggak pernah diajak ngomong. Nggak pernah diajak pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tapi kalau sering diajak ngomong kan seneng gitu. Apalagi ini yang diajak ngomong yang punya jagat gitu. Mau buka warung nih teman-teman, ajak ngomong Allah. Bahkan sejak malamnya. Sejak nutup bahkan. Pas nutup nih, sampai ketemu lagi ya Allah ya gitu besok. Iseng aja gitu. Iseng gitu, sering ngomong, sering berbisik. Itu kan yang kemarin-kemarin kan. Tolong jagain warung saya ya. Ya Allah jagain, kirim malaikat-malaikatmu jagain warung saya. Berkahin. Penjualan yang hari ini terima kasih ya Allah. Kalau saya salah ngitung, kalau saya salah nimbang, kalau salah-salah saya ngasih barang ke orang, maafin, ampunin, tutup kesalahan, perbaiki, dan besok mudah-mudahan bisa lebih baik daripada hari ini. Gitu tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pulang lah, sampai pulang juga kita sering-sering nyebut Allah, berzikir. Wah itu Allah senang banget. Ada logika nih, ya. Ayo ikutin. Ada logika nih. Memang nggak boleh nyamain Allah dengan manusia. Menyipati Allah dengan sifat-sifat manusia, dengan karakter manusia, dengan kebiasaan manusia. Nggak boleh. Ya lagi ya. Memang tidak boleh, ya nggak boleh menyipati Allah dengan manusia. Karakter, sifat, sikap, kebiasaan manusia nggak boleh.
Coba ulangi. Nggak boleh nyamain Allah sama manusia. Karakter, sifat, nggak boleh samain. Iya, nggak bisa samain. Sikap, kebiasaan. Karakter, sifat, sikap, kebiasaan. Karakter, sifat, sikap, kebiasaan. Dengan manusia, nggak boleh. Bang. Nggak boleh nyamain Allah dan manusia. Karakter, sikap, sifat, kebiasaan. Depannya ditambahin, memang nggak boleh. Ya, ayo kalau tidak. Memang nggak boleh menyamakan sifat, karakter Allah sama manusia. Sifat, kebiasaan. Nggak boleh nyamain karakter, sifat, sikap, kebiasaan, ya manusia. Nggak boleh nih nyamain. Hukum? Sikap. Iya, nggak boleh nyamain apa? Karakter, sifat, sikap, kebiasaan Allah dengan manusia. Tapi, sebagai memang ciptaannya ada similarity. Ya, ada similarity, ada keserupaan, ada kesamaan. Walaupun lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, kok bakal sama pastinya. Tapi sebagai ciptaannya dia, ciptaannya Allah, maka emang akan ada nih keseragamannya, keserupaannya, ketetesan. Bahasa apa tuh yang paling aman itu ketetesan kan. Kalau kita ngomong tentang al-asmaul husna kan itu kan, ketetesan kan. Ya, dia al-qadir, tapi kemudian ketika Allah meneteskan al-qadirnya, maka kita kuasa gitu. Nah, kenapa kita kuasa? Karena diberikan oleh Allah kekuasaan itu. Nah, bismillah, sekali lagi bukan berarti menyamakan, dan memang tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Sifat, sikap, misalkan Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya mulut, enggak boleh. Allah punya tangan, Allah punya kaki, tidak. Tapi ketika kita ngomong di tangan Allah lah, nah itu kan bahasa gitu loh. Bahasa, bukan berarti ini Allah kita bayangin punya tangan. Kakinya Allah lebih panjang dari kaki kita. Jangan bayangin kaki manusia gitu. Kekuatan Allah, jangan bayangin kekuatan manusia, itu kira-kira ya. Pandangan Allah, cara berpikirnya Allah, cara kerjanya Allah, jangan bayangin itu sebagai bahasa manusia yang memang diperbolehkan kita memang punya bahasa, ya bahasa begitu masih boleh. Nah, maksud Papa pengen ngomong apa nih? Gini, demi Allah Kak, kalau ada orang dekat sama Papa nih, kemudian orang itu ngomong, Tat, ente nama ente disebut-sebut terus. Oh ya, disebut baik apa buruk? Baik sih. Nyampe gak ke Papa? Nyampe. Nah, entar gitu juga ke Allah gitu. Ya. Alam ini nanti nyampein ke Allah gitu. Malaikat-malaikat itu nyampein ke Allah. Barang dagangan kita, pelajaran yang kita belajarin, pelajaran yang kita ajarin, pekerjaan-pekerjaan kita, semua akan laporan ke Allah gitu. Laporan untuk Allah, Masya Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang satu ini nyebut Engkau gitu. Allah tahu nggak? Pasti tahu. Tapi secara karakter, sifat, kebiasaan di antara kita bahwa kita tuh suka ngasih tahu gitu sama orang. Kak, kemarin gue ngobrol sama si Anu, terus ngomongin lu tuh gitu. Nyampe kan? Ngejelekin lu tuh. Nyampe nggak? Sebaliknya muji, nyampe nggak? Hah? Ngangkat, nyampe nggak? Mengendorse, nyampe nggak? Nyampe. Kadang-kadang dalam ilmu psikologi, kakak kalau muji seseorang, nggak usah juga kakak bilang-bilang, terus nyampe. Gitu. Nah, itu maksudnya nggak boleh kita nyamain, tapi pada prakteknya itu terjadi gitu. Jadi sampai kita pada penghujung ya, bahwa mau ngapain aja, mau berbuat apa saja, sebisa mungkin nyabarin diri seberapanya kita lapor sama Allah. Ngomong sama Allah. Ya.
berhasil enggaknya juga nanti lapor Allah. Sukses gagalnya kita lapor sama Allah. Dan adem itu. Adem banget. Kita tes nih. Jangan nunggu hasil tes keluar. Ya, begitu tes selesai langsung lapor sama Allah. Ya Allah makasih udah ikut tes. Tinggal nunggu pengumuman. Katanya sih 10 hari dari sekarang. Ya Allah tolong begini, tolong begitu. Udah. Itu. Nanti di countdown gitu. Di countdown udah hari ke-9 gitu. Tinggal besok nih countdown tuh. 1 hari pertama, 2, 3, 4. Apa aja lah gitu. Keren banget. Misalkan apa? Kita ngantri kamar mandi di Tanah Suci. Di depan ada 9 orang. Waduh. Semua kamar mandi penuh. Nah, ada orang yang tidak berkomunikasi sama Allah. Dia nungguin dia tanpa ngomong, tanpa mikirin Allah, tanpa nyebut Allah. Nah, itu kesiksa. Yang dia pikirin siapa? Yang dipikirin orang demi orang yang ada di dalam kamar mandi dan yang ada di depan dia. Wah, itu masalah. Supaya kemudian nggak masalah gimana? Kita nyebut nama Allah. Kita lapor sama Allah, kita ngomong sama Allah, kita berbisik sama Allah. Ya Allah, udah kebelet banget nih, di depan panjang banget ada 9 ya Allah gitu. Hebatnya kadang-kadang nih kalau Allah intervensi, Masya Allah. Papa sering tuh, mah, begitu mah. Sering banget ya. Kalau ngantrinya di luar kamar mandi, Papa baca Fatihah, baca salawat itu ya. Kalau ngantrinya di dalam kamar mandi kan kadang-kadang masuk dulu kan, ngantri. Ya Papa nggak melafalkan itu loh. Cuman dalam hati gitu pikiran. Kadang-kadang nih ketika Papa merem, melek, nggak ada orang. Apakah ini berlaku cuma di Tanah Suci? Enggak. Di dunia, di dunia lagi di tanah air itu berlaku. Enggak orang belakangmu kan? Maju mas gitu. Maju Ustaz gitu. Orang pada kemana nih gitu. Kenapa begitu kan? Ujian dari Allah. Wake up make up ujian dari Allah. Buku Kakumi ujian dari Allah. Semua kerjaan kita ujian dari Allah. Semua pikiran kita ujian dari Allah. Mana yang kau pikirin? Mana yang lebih kau kerjakan? Mana yang kau lebih bela? Mana yang kau lebih pentingin? Aku atau dirimu? Gitu. Aku atau ciptaanku? Wallahu a'lam bishawab. Masih ingat awalnya apa? Ngerjain apa aja, ya? Terus mengenin apa aja? Nyelesain apa aja? Bahkan ketika mikirin, sejak mulai memikirkan, sabarin diri. Jangan langsung aja. Tapi ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.